Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Assalamu alaikum Atqal Asri. Bicara tentang ini, babul hasi alal khusyu'i fi shalah, bab tentang anjuran untuk khusyuk di dalam salat. Ternyata kalau kita perhatikan hadis-hadis yang dimasukkan di situ, langkah pertama yang ditunjukkan dulu adalah perbaiki gerakan. Perbaiki gerakan. Bahwa kita dalam melaksanakan sholat, mulai dulu dari gerakannya. Kerjakanlah salat itu dalam keadaan gerakan yang benar dan tumaknina. Itu tumaknina. Makanya dilarang orang salat terlalu terburu-buru. Tumaknina. Kenapa tumaknina? Inilah benteng yang bisa menghalangi syaitan masuk ke wilayah salat. Rukun yang paling banyak dalam salat itu tumaknina. Ada pada setiap bagian-bagian gerakan-gerakan rukun-rukun salat. Semua ada tumakninanya. Misalnya kita ruku. Itu ruku itu rukun. Membaca kalimat zikir subhana rabbiyal azim wa bihamdihi itu sunnah. Andai kata itu kita tidak baca, salat kita tetap sah. Sunnah. Tetapi ketika kita ruku, di situ melekat rukun yang lain, yaitu rukun tumaknina. Jadi ketika ruku, melekat rukun yang lain, tumaknina. Apa yang dibilang tumaknina? Biasa guru kita menjelaskan, diam sejenak. Jadi kalau ada orang ruku, sampainya bangunnya, berarti hilang satu rukun. Jadi kalau hilang satu rukun, bagaimana salat? Ya tidak sah. Karena rukun hilang satu. Bangkit kita dari ruku, sami'allahu liman hamidah, i'tidal. Membaca zikir-zikir i'tidal, sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'ah ma syi'ta min syai'in ba'du, dan seterusnya. Itu sunnah. Andai kata pun itu tidak sempat terbaca, salat kita tetap sah. Hanya mengurangi kesempurnaan pahala. Tetapi ketika orang i'tidal, melekat juga itu rukun tumaknina. Sami'allahu liman hamidah. Diam sejenak. Jangan sampainya langsung turun. Karena ada rukun tumaknina. Kenapa itu tumaknina hadir pada setiap rukun? Itulah benteng untuk menghalangi syaitan masuk ke wilayah salat. Untuk masuk ke wilayah salat. Jadi yang pertama ini, mengantarkan kita untuk khusyuk, perbaiki dulu gerakan. Kerjakan salat itu dengan gerakan yang benar dan tumaknina. Makanya berjalan saja kita ke masjid ya, tuh berjalan kita ke masjid. Begitu pentingnya namanya tumaknina dan ketenangan. Nabi melarang kita tergesa-gesa, terburu-buru untuk menuju ke masjid
dengan maksud jangan sampai terlambat rakaat. Nabi bersabda, "Iza sami'tumul iqamah," apabila kamu mendengarkan iqamat lissalah, untuk salat, famsu, maka berjalanlah. Famsu ila shalah, maka berjalanlah untuk menegakkan salat. Wa alaikum bis sakinah wal waqar, hendaklah kamu berjalan dengan tenang dan sopan, tunduk, pelan-pelan. Wa ma adraktum, apa yang kamu dapati silakan kerjakan. Wa ma fatakum, apa yang terlewatkan, fatimmu, silakan kamu sempurnakan. Saya ingat penjelasan guru Allah Yarham. Bilang guru kita begini, lari ni, peri-peri, sepi ni sandalan. Tamak sini masih tagal 9 pilan, tak bure sih. Dalam keadaan posot, masuk di sap. Ngos-ngosan. Pekogi carana nasa wadiko tenang. Pekogi carana wadiko nasa khusyuk. Jadi, alaikum bis sakinah wal waqar. Kedua, mengantarkan orang khusyuk berkaitan tentang bagaimana orang salat itu mengistiqamahkan pikiran dan hati tetap hadir dalam salat. Bagaimana pikiran dan hati diusahakan tetap hadir dalam salat. Walaupun diakui hanya Rasulullah yang mampu 100%. Selain Nabi tidak ada yang mampu. Mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum. Pikirannya, hatinya tetap hadir dalam salat. Mungkin dari 100%, syukur alhamdulillah 30% masih bisa hadir. 70% pikiran sudah melang-lambuan entah kemana. Ini yang pertama. Ketika kita salat yang diminta Allah dulu ini khusyuk. Yang kedua yang Allah minta ketika kita salat, itu ayat yang ke-9 surah Al-Mu'minun. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Dan orang-orang yang terhadap salatnya, mereka memeliharanya. Mereka menjaganya. Siapa yang dikatakan orang yang menjaga dan memelihara salatnya? Kalau dikatakan hafidun itu berkaitan waktu. Waktu salat. Yang dikatakan orang yang hafidun, orang yang menjaga memelihara salatnya adalah orang yang nanti betul tertunda salatnya apabila ada halangan yang menghalanginya. Dan halangan itu dibenarkan agama. Waktunya salat itu panjang bukan pilihan, tapi kelonggaran. Misalnya ada orang sudah dikumandangkan azan duhur. Dikumandangkan azan duhur. Siap-siaplah dia mau salat. Begitu pergi ambil air wudu, ada perasaan mau buang air besar. Petunjuk Nabi selesaikan dulu itu. Dilarang oleh Nabi ada perasaan, ada yang mau keluar. Apakah air besar, kecil, lalu tetap dia mau salat. Itu dimakruhkan. Selesaikan dulu itu. Keluarkan. Selesai buang hajat, siap-siap mau wudu, perutnya agak sakit. Dia selesaikan dulu bagaimana caranya sampai normal.
berganti silih berganti halangan. Akhirnya nanti berkesempatan dia sholat. Setelah halangan itu tidak ada. Yang halangan itu dibenarkan agama. Bagaimana ini? Maka dia tetap dikatakan hafidun. Tetap dikatakan memelihara salatnya. Tapi kalau ada orang begini, sudah dengarkan azan dikumandangkan. Sengaja diundur-undur. Kenapa belum salat? Sebentar. Waktu duhur kan panjang. Jam 2 juga masih duhur. Padahal tidak ada halangan yang menghalangi dia. Sengaja diundur-undur. Akhirnya dia sholat itu jam 2. Padahal tidak ada yang menghalanginya. Bagaimana ini? Maka orang yang seperti ini keluar dari golongan hafidun. Orang yang memelihara sholatnya. Padahal seandainya dia jaga itu yang 2, dia perbaiki hasyi'un, dia tergolong hasyi'un, dia tergolong hafidun, itulah sebenarnya yang dijanjikan oleh Allah mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan. Guru kita dalam kitabnya, penjelasannya di sini menyebutkan itu sunnatun muakkadah. Hatta qala Ats-Tsauri, sehingga berkata Imam Ats-Tsauri, man lam yahsya fasadat salatuhu. Barang siapa yang tidak khusyuk, barang siapa orang yang tidak khusyuk, fasadat salatuhu, maka batallah salatnya. Maka batal salatnya. Ini menurut Imam Ats-Tsauri. Justru dinilai Imam Ats-Tsauri salatnya itu batal. Terusak. Orang-orang yang ketika salat dan tidak khusyuk. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla rak'ataini, barang siapa yang melaksanakan salat 2 rakaat. Man shalla rak'ataini, barang siapa yang melaksanakan salat 2 rakaat, walam yuhaddits nafsahu fihima bi syai'in minad dunya, walam yuhaddits nafsahu, dan tidak mengingat hatinya, walam yuhaddits nafsahu, dan tidak mengingat hatinya, fihima, pada 2 rakaat tadi, bisyai'in minad dunya, sesuatu dari persoalan dunia, sesuatu dari hal dunia, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, diampunilah baginya apa yang terdahulu dari dosanya.
Ghufira lahu, diampunilah baginya, ma taqaddama, apa yang terdahulu, min zambihi, dari dosanya. Rawahul Bukhari wa ghairuhu. Hadis riwayat Bukhari dan selainnya. Nah, apa yang dimaksud di sini? Nah, ini kaitannya tadi yang menguatkan anjuran untuk khusyuk dalam salat. Tadi kan kita jelaskan bahwa yang namanya khusyuk itu kaitannya isinya salat. Kaitannya isinya salat. Itu zikrullah. Nabi bersabda, man shalla rak'ataini, siapa orang yang mengerjakan salat 2 rakaat, walam yuhaddits nafsahu fihima bi syai'in minad dunya, lalu ketika dia salat tidak mengingat hatinya, pikirannya tidak mengingat sesuatu hal-hal yang berkaitan dunia pada 2 rakaat salatnya tadi itu, murni 2 rakaat itu betul-betul zikrullah, tidak ada ingatan tentang dunia, menjadilah salatnya itu kafarah. Ghufira lahu ma taqaddama min zambih, itu diampunilah baginya apa yang terdahulu dari dosa-dosanya. Jadi ini menunjukkan bahwa memang kita ditekankan oleh Nabi ketika salat itu murni untuk zikrullah. Aqimis sholata li zikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Tadi disebutkan 100% tidak ada yang mampu selain Nabi Allah mengendalikan pikiran dan hati tetap hadir dalam salat. Menetapkan, mengistiqomahkan pikiran dan hati tetap hadir dalam salat. Makanya itu kalau kita salat, ini anjuran kaifiyat tata cara yang diajarkan oleh guru-guru kita. Bagaimana caranya supaya pikiran dan hati bisa tetap istiqamah dalam salat? Antara lain caranya, sandarkan kepada kalimat zikir yang sementara kita baca. Sandarkan itu pikiran dan hati pada kalimat zikir yang sementara kita baca. Makanya orang yang mengerti artinya apa yang dia baca, lebih memudahkan baginya untuk menyandarkan pikiran dan hatinya pada kalimat zikir yang sementara dia baca. Memudahkan. Misalnya begini, ketika dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, otaknya menterjemah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hatinya bekerja mengingat berbagai macam nikmat-nikmat karunia Allah. Betapa banyak nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita hambanya. Belum selesai perenungan di situ, masuk kepada kalimat kedua. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Betapa luasnya rahmat kasih sayang Allah. Melaksanakan perintahnya, tidak melaksanakan perintahnya, itu semua mendapatkan fasilitas dalam kehidupan dunia. Begitu seterusnya, kalimat per kalimat otak menterjemah, hati bekerja. Berusaha memahami makna
kalimat zikir yang sementara dia baca. Tapi lagi-lagi dijelaskan, untuk mencapai kesempurnaan 100% hanya bisa dilakukan oleh Rasulullah. Pernah suatu ketika guru kita Allah yarham mencontohkan penjelasan guru tak begini. Begitu susahnya itu mengendalikan pikiran hati 100%, Khulafaur Rasyidin saja tidak ada yang mampu. Nabi pernah sampaikan kepada 4 sahabatnya. Ini penjelasan dulu dari guru kita Allah yarham. Bila Nabi, siapa yang mampu salat, siapa orang yang mampu salat, mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum, itu pikiran dan hatinya tidak pernah keluar dari wilayah salat. Nabi katakan, saya kasih hadiah sajadah warna hijau. Itu candaan Nabi. Akhirnya 4 sahabat ini bergantian salat. Mulai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baru 1 rakaat itu pikiran sudah keluar dari salat. Berarti tidak berhasil. Umar bin Khattab belum selesai 1 rakaat, teringat semua kekafirannya dulu-dulu. Persoalan-persoalan perbuatan yang pernah dilakukan terekam semua. Berarti tidak jadi juga. Utsman bin Affan juga baru 1 rakaat, karena orang kaya yang hadir adalah kekayaannya, hartanya yang dia ingat. Ali bin Abi Thalib sudah hampir selesai. Ini Ali sudah hampir selesai, sudah baca tahiyat, tidak pernah keluar pikiran. Tapi begitu dia baca innaka hamidum majid, belum sempat memberi salam, langsung ada dalam pikirannya, saya ini yang dapat ini sejadah warna hijau. Berarti batal juga. Karena belum sempat memberi salam. Kenapa tiba-tiba muncul dalam pikirannya, ya naruntu Yesus sejadah warna hijau. Jadi apa yang tergambar di situ? Begitu beratnya, begitu susahnya. Maka bersyukurlah kita kepada Allah, anugerah rahmat yang diberikan hadir yang namanya salat berjamaah. Jadi itu salat berjamaah membantu diterimanya salat secara menyeluruh di hadapan Allah. Orang kalau salat berjamaah, selama dia melaksanakan rukun-rukun salat, mengerjakan syarat sahnya salat, dan tidak melakukan yang membatalkan salat, walaupun pikiran dan hatinya kosong, di luar terus, insya Allah salatnya diterima. Itu dalam salah satu hadis dijelaskan, orang kalau salat berjamaah, yang paling pertama diperiksa salatnya itu imam. Imam. Jadi tadi jamaah subuh, Ustaz Fahru Razi yang diperiksa salatnya. Mengandai-andai. Andai kata imam, contoh, andai kata imam, ternyata pikirannya tidak sempurna. Maka orang kedua yang diperiksa salatnya, siapa yang berdiri saf terdepan paling kanan. Jadi siapa tadi di situ saf terdepan paling kanan, orang nomor 2 diperiksa salatnya. Ternyata pikiran dan hati juga tidak sempurna zikrullah kepada Allah, pindah jamaah berikutnya. Ternyata kurang sempurna, pindah jamaah berikutnya. Juga kurang sempurna, pindah jamaah berikutnya. Bahkan ada di situ mungkin 4 orang jamaah.
berkaitan pikiran dan hati, bukan Quran sempurna, memang kosong. Mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum, pikiran dan hati itu tidak pernah hadir di dalam salat. Di luar terus. Tapi dia tetap mengerjakan syarat sahnya salat, mengerjakan rukun-rukun salat, dan tidak melakukan yang membatalkan salat. Hanya persoalan zikrullah, kosong. Satu masjid diperiksa salatnya oleh malaikat. Melaporlah malaikat kepada Allah, ya Allah, saya dari masjid ini periksa salatnya hambamu, mulai imam sampai keseluruhan makmum, tidak ada yang sempurna ingatannya kepadamu ya Allah, tapi mereka berjamaah. Allah sampaikan, terima seluruh salatnya hambaku, karena mereka menghormati salat berjamaah. Satu masjid semuanya diterima, termasuk tadi itu yang 4 orang, yang pikiran dan hatinya tidak pernah hadir di dalam salat. Inilah hikmahnya, antara lain kehebatannya salat berjamaah. Nah. Jadi sebenarnya salat berjamaah itu rahmat dari Allah. Rawahul Bukhari wa gairuhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan selainnya. Insyaallah, semoga Allah mengizinkan kita nanti lanjutkan. Wa kad warada anna man tawadda'a kama amara wa shalla kama amara ghufira lahu ma taqaddama min amalin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Rabbana zalamna anfusana sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.